Pemirsa, peristiwa hari ini istimewa sekali. Biasanya kita kalau memaklumatkan rekor itu ya dengan memaklumatkan rekornya ya, karena biasanya agak sulit untuk menghimpun apa yang tersirat di dalam rekor ini. Tapi hari ini saya sendiri tadi waktu sampai di ruangan ini sangat terkejut dan sangat bangga karena kali ini rekornya itu diiringi dengan bukti nyata, yaitu kaset-kaset rekaman. Ya maaf ini bagi yang nggak tahu, itu zaman dulu belum ada disk-disk. Ya ini itu kaset rekaman ini yang begitu banyak yang dipersembahkan oleh seorang insan manusia. Ya, saya sendiri juga pernah membuat rekaman, tapi ya dengan jari dihitung itu sudah kayak sudah masuk semua. Tapi kalau ini sampai berkeliling ini, dan saya yakin ini masih belum semua, karena hari ini kita akan memaklumatkan rekor yang diciptakan seorang pemusik, seorang biduan, seorang yang yang legendaris, sangat legendaris ya, sehingga mustahil kalau dilupakan oleh bangsa Indonesia itu. Yaitu yang kita kagumi dan kita hormati, yaitu Ibu Hetty Koes Endang. Ya, ini saya pertama kali ketemu Ibu. Dari dulu saya melihatnya dari televisi, dari radio. Saya tidak bermimpi kalau bisa ketemu dengan. Alhamdulillah. Nah, saya bisa berjumpa dengan legenda hidup ini atas jasa seorang yang tidak kalah legendaris, yaitu putra sulung proklamator bangsa Indonesia, Bung Karno, yang saya hormati, Bapak Guntur Soekarno. Beliaulah yang memungkinkan peristiwa ini. Kalau enggak saya lah kan Ibu Hetty pasti ngapain di sini ya. Tapi beliau itu yang memungkinkan pertemuan ini. Jangan lupa Pak Jaya, Mas Tok. Mas Tok. Beliau nggak mau dipanggil Bapak Guntur, maunya Mas Tok. Dan beliau kalau nelpon saya selalu godain, masih ingat nggak sama saya? Ya saya tentu saja ingat, nggak kelihatan siapa. Oke, Mas Tok, tolong Anda ceritakan kenapa Anda sampai berbaik hati mempertemukan Ibu Hetty Koes Endang dengan kami ini. Silakan. Baik Pak Jaya, jadi saya dongeng sedikit ya. Saya ini kan udah main musik, main band dari SMP udah mulai. Nah, dan saya udah mengikuti dan mengiringi berbagai penyanyi lah di era saya mau SMP itu di era akhir-akhir 60-an sampai 60-an saya ke Bandung, lulus masuk ITB. Di sana saya gabung dengan band The Alulas, tapi ganti nama kemudian band Aneka Nada. Nah, sekitar tahun 70-an itu saya udah mendengar itu ada penyanyi yang namanya Hetty Koes Endang. Tapi saya belum pernah ketemu, saya cuma dengar ya selentingan dari teman-teman musisi dan lain sebagainya. Nah, kebetulan waktu saya di Bandung itu, Hetty ini punya seorang cece itu kakak perempuan, namanya Lince. Nah, Lince ini kebetulan menjadi sahabat karibnya, atau katakanlah pacar dari salah seorang sahabat saya.
Itu. Nah, dari situ kemudian dan rumah mereka ini kebetulan dekat dengan workshop dari sahabat saya yang bergerak di bidang mebel. Jadi Bukan Jokowi ya? Bukan. oh bukan. Bukan ya. Tapi ininya sama. Ya, Profesinya sama. silakan. Nah, terus dari situ karena sahabat saya ini dekat hubungannya dengan kakaknya Hetty, saya kemudian dikenalkan dengan Hetty. Tapi Hetty waktu itu masih SD lah, belum. Oh iya? Ya, Loh, tapi sudah terkenal. belum. Oh, belum. Belum. Ya. Tapi udah sering nyanyi-nyanyi, udah ada itu. Kemudian sekitar tahun 70-an kalau nggak salah itu, tahun 74 ya. 74, saya udah pindah ke Jakarta lagi. Saya masih ngeband juga, tapi grup saya udah ganti. Waktu itu saya grupnya Quartet Bintang. Quartet Bintang. Nah, Hetty waktu itu sudah menjadi penyanyi. Gitu. Cuman waktu itu masih belum tersohor. Kebetulan juga keluarganya Hetty ini dengan keluarga istri saya masih ada kaitan keluarga, sepupuan. Jadi waktu itu saya mikir, Hetty ini suaranya bagus, penampilan oke, kenapa nggak di-push untuk bisa lebih dikenal. Lalu saya kenal baik dengan Pak Abul Hayat almarhum. Dulu Pak Abul Hayat tuh punya apa ya? Bar and Restoran Niagara, Latin Quarter dan lain sebagainya. Nah, Hetty saya kenalkan dengan Pak Abul Hayat. Ya saya titip Pak Abul Hayat. Kalau memang Hetty ini punya talenta bagus, suara bagus, penampilan bagus, ya tolonglah diorbitkan gimana caranya. Nah sejak itu udah nanjak terus deh. Dan pernah ngilang, saya sendiri nggak tahu kemana. Ternyata rupanya dia berkarir di Malaysia. Gitu. Dan di Malaysia itu mendapatkan juga penghargaan, award. Saya sendiri nggak tahu tuh. Dan juga mendapatkan award yang paling hebat, yaitu suami. Oh, suami beliau ada di sini hadir. Orang Malaysia. Ya. Bukan orang Malaysia. Bukan orang Malaysia, orang Bugis Makassar. Tetapi setelah berumah tangga, ya namanya istri harus ikut suami. Jadi hijrah ke Malaysia. Nah, pendek cerita, waktu kapan itu kan saya mengadakan Malam Dana dalam rangka hari ulang tahun band Los Morenitos yang ke-36 di Pullman tanggal 21 Juni. Ya. Pak Jaya saya undang juga waktu itu, tapi berhalangan hadir. Nah, waktu itu saya mengadakan siang penggalangan dana. Maksudnya untuk membantu para musisi-musisi Indonesia yang sekarang ini sejak COVID kan semua kegiatan band, kafe, restoran, kan berhenti. Mereka kan kehilangan job semua. Nah itu dalam situasi begitu ada yang sakit lah, ada yang macam-macam. Ada stroke, ada patah tulang, ada segala macam lah. Nah saya berpikir kenapa hari 21 itu tidak sekaligus saja dijadikan hari penggalangan dana untuk membantu para musisi-musisi yang terdampak oleh COVID-19 ini. Nah, syukur alhamdulillah waktu itu juga Hetty tampil sebagai penyanyi utama gitu. Nah, dari situ rupanya terkumpul dana cukup besar sehingga sampai detik ini kita bisa membantu musisi-musisi yang sekarang terdampak. Nah, dari situ kemudian saya
nanya sama Head, kamu udah berkarir nyanyi segitu lama, hampir 50 tahun ya, 50 tahun setengah abad tuh, prestasi kamu apa aja sih? Hetty cerita, saya udah pernah rekaman 150 itu apa tuh album. Di Malaysia udah dapat award apa atau di mana lagi, Head? Chili, Di Amerika. Chili, Amerika Latin. The Best Singer. Di Chili. Chile. di Chile. Iya, mewakili Indonesia tahun 83. Terus ada lagi apa lagi lah, saya sendiri nggak Tahun hafal. 77 di Jepang, Di Jepang. Tokyo. Saking banyaknya saya nggak hafal. Jadi kemudian saya bilang, kamu udah dapat ini belum? Muri? Belum, katanya. Wah, ini nggak, kalau gitu saya mesti hubungi Pak Jaya nih, jangan sampai lewat. Telepon. Saya telepon. Kalau kan Pak Jaya, Perintah. Kalau Kalau Jaya beliau bilang, ngomong perintah. oh iya, kalau gitu coba hubungi staf saya untuk memproses segala macamnya. Ternyata kriterianya memang berhak mendapatkan muri. Jadi dalam hal ini saya juga mengucapkan banyak terima kasih Pak Jaya atas partisipasinya dalam mengangkat bukan hanya Hetty-nya tapi dunia musik Indonesia ini yang paling penting itu. Jadi saya rasa itu sekedar prolog dari saya. Ya. Ya sekarang tergantung bagaimana Ya. MC acaranya. Terima kasih Mas Tok. Ya, Anda telah, ya saya yakinlah Anda melanjutkan perjuangan ayah Anda. Ya, kita semua sangat menghormati ayah Anda dan tentu ini semua memang adalah kehendak Yang Maha Kuasa. Betul. Saya bisa berjumpa dan berkenalan bahkan bersahabat dengan putra Bung Karno itu saya nggak mimpi ya, dan saya ucapkan terima kasih Mas Tok ya, dan mohon dimaafkan kalau lain kali Anda nelpon saya juga pasti nggak tahu Anda siapa. Ya, oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Tok. Nah, sekarang kita dengar langsung dari sang legenda, ya, monggo, ya. Pakai kepean boleh? Oh, silakan, nggak pakai juga boleh, pakai nggak boleh. Ya, karena kehadiran Anda itu sudah segala-galanya. Silakan. Mungkin singkat aja, Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, karunia Islam, karunia kesehatan, khususnya lagi karunia bakat dan suara, sehingga Hetty masih bisa berkarir di industri musik sampai saat ini. Hetty bersyukur memiliki ibu yang bernama Raden Hajah Siti Karsiwulan almarhumah, yang membimbing, membangun karir Hetty dari awal sampai saat ini. Pada kesempatan ini juga apresiasi dan terima kasih Hetty sampaikan kepada Bapak Guntur Soekarno Putra yang lebih kita akrab panggil Mas Tok, dan juga Ceheni. Karena sejak awal berkarir hingga hari ini beliaulah yang betul-betul mungkin media massa semua, Mas Jaya juga tidak tahu bahwa Mas Tok lah dan Ceheni lah yang banyak sekali membantu karir Hetty dari awal sampai sekarang. Hetty mengucapkan juga beribu terima kasih kepada Bapak Jaya Suprana sebagai pimpinan daripada Muri, yang tidak tahu mimpi apa Hetty hari ini. Ini mimpi indah mungkin buat hari ini buat Hetty, yang mana Muri Rekord Indonesia ini, atau juga disebut mungkin lebih dunia ya Mas Jaya ya, Hetty bisa mendapatkan anugerah, yaitu sebagai kategori apa tadi ini, ya Allah, artis penyanyi wanita dengan rekaman jumlah album komersil terbanyak. Tentunya kalau dibilang album banyak kok, tetapi yang komersil
banyak. Bulu Roma, kok jadi gini, dingin, malam yang dingin banyak sekali. Jadi komersil itu artinya luas Mas Jaya. Dan Hetty mengucapkan juga terima kasih yang tak terhingga kepada media massa yang selalu mensupport karir Bunda, karir Hetty hingga saat ini. Terima kasih media massa, mau infotainment maupun media elektronik, semua media massa membantu Hetty. Mau baik, mau jelek, tidak apa-apa. Namanya juga ada berita bagus, ada berita jelek. Tapi alhamdulillah sampai detik ini tidak ada yang negatif tentang Hetty Koes Endang. Terima kasih media massa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat terkesan ya dengan cara Bunda menyampaikan itu tadi, sangat puitis. Jadi ada pantunnya di dalamnya. Katanya gara-gara tinggal di Malaysia ya. Artinya betul. Jadi apa tadi sangat ada iramanya dan ada pantun lah itu ya. Tidak to the point ya Mas Jaya, tidak to the point kan? Bukan, ya? Bagus sekali. Baik. Bagus ya, oke. Nah, memang itulah legenda. Nah, kalau saya boleh tanya, rekaman mana yang pertama? Ibu ingat nggak? Baik, rekaman yang pertama pada saat itu tahun 70 saya pertama recording adalah tahun 70 di Nada Sound bersama Tati Saleh bersama Mus DS. Itu penyanyi dari legend juga, penyanyi dari Jawa Barat. Tahun 70 Mas Jaya. Yang mana? Baik, ini Mas Jaya masih langsing Mas Jaya dulu saya. 70, terus 71, masih 72. Jadi saya berawal dari tahun 70. Maaf, yang ini Mas Jaya. Tahun 70. Ya ampun, itu Ibu usia berapa itu, Bu? Waktu itu alhamdulillah saya lupa ya Mas Jaya. Lupa saya berapa tahun ya. Aduh, nggak dikasih bocoran sih, kasih tahu dong. Aduh. Jadi tahun 70. Jadi alhamdulillah Mas Jaya kalau dilihat mungkin tahun 70 sampai tahun 92. Saat itu 92 saya sudah tinggal di Malaysia karena setelah saya berumah tangga tahun 91 saya mengikuti namanya sebagai suri rumah tangga. Saya tinggalkan semua karir di Indonesia walaupun konon ceritanya saya sedang di atas-atasnya pada saat itu, tetapi lebih berharga saya berumah tangga daripada karir yang terus saya kejar. Mana? yang beruntung mana itu anunya? Ya, Pak Yusuf sini dong. Sini Pak Yusuf. Ya, berdiri ya. biar kelihatan. Pak Yusuf dong. Ini. Berdiri salaman dulu sama Pak Jaya. Salaman dulu. Iya. 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 Ini Pak Yusuf Faisal. Ya, kalau lihat potongannya memang berharga beliau ya untuk diikuti. Makanya karyer korbankan ya. Oh, korbankan. Iya. Demi dong. Pantes. Demi dong, demi. Gitu. Nah, kalau saya bicara recording, bicara show itu mungkin 3 hari 3 malam nggak selesai Mas Jaya. Jadi kita bicara ini mengenai recording. Dulu kan zaman piringan hitam. Piringan hitam dulu, ya kan? Piringan hitam, terus menjadi kaset. Ini sebetulnya begini, ini mungkin salah satu cambuk buat kita sebagai seniman, seniwati, penyanyi khususnya. Ini pada saat saya 25 tahun, bukan anniversary, ulang tahun, apa ya Pak ya? Waktu itu 25 tahun di konser, 25 tahun ya Pak ya? Saya ngadakan di Jakarta, tiba-tiba saya enggak punya ini semua, saya enggak punya koleksi ini. Saya pikir, sudahlah, saya memang nyanyi dari tahun 70 sampai saat ini, saya Hetty Koes Endang. Tapi ternyata Mas Jaya, ini cambukan juga buat kita semua penyanyi. Penting ini koleksi ini. Jangan bilang tidak penting. Tiba-tiba ada seorang fans saya yang sangat amat setia. Dia memberikan satu dos besar kepada saya. Saya bilang, ini apa hadiah buat Hetty? Dulu masih panggil Hetty. Iya Hetty, saya buka di atas panggung. Saya pikir ini apa kado atau apa. Ternyata kaset-kaset ini sebahagian dia bawa hadiah untuk saya. Menangis saya, menangis. Masya Allah, ini buat saya, iya. Berarti buat saya, sangat berarti. Saya simpan. Nah, dari situlah baru saya berpikir, penting saya. Saya simpan semua koleksi. Saya pergi ke jalan
Surabaya. Itu kan jual-jualan yang gini-ginian Mas ya. Jalan Surabaya. Pergi lagi ke Surabaya, kota Surabaya, saya cari lagi. Pokoknya ayo cepet. Saya beli berapapun juga. Karena ini sangat penting. Oh iya. Sangat penting. Ini bersejarah, bercerita untuk anak cucu saya. Nilainya nggak bisa dinilai dengan Betul. uang. Ya. Karena apa? Kalau saya minta ke produser, karena saya dulu dari Nada Sound, terus saya masuk ke Remaco, terus saya masuk ke Musika Studio yang sekarang menjadi Metropolitan yang sekarang menjadi Musika Studio. Oke? Dulu saya Metropolitan dipegang oleh Om Amin, Tante Alan, masih Ciayong. Belum Acin, belum. Itu Acin yang sekarang ya. Nah, jadi beliaulah yang mengontrak saya waktu itu Musika Studio, Metropolitan menjadi Musika Studio sampai tahun 91 saat dia mau perpanjang, saya bilang enggak saya nggak mau terikat, saya mau ikut suami. Sudah cut aja tahun 91 saya nikah berangkat ke Malaysia. Tetapi Mas saya lihat, mungkin rekan-rekan media lihat, Mas To lihat, saya ini lihat, kok ada macam-macam sih? Ada dangdut, ada keroncong, ada pop, ada macam-macam. Oke. Karena jadi Anda lintas genre ya. Lintas genre. Karena apa? Saya pikir masyarakat bermacam-macam selera. Tidak semua menyukai pop, tidak semua menyukai dangdut, tidak semua menyukai jazz, tidak semua keroncong. Jadi saya masuk di mana Hetty Koes Endang harus ada. Hetty Koes Endang. Itu kebanggaan saya. Kebanggaan saya betul. Boleh dong Mas saya bangga. Sangat boleh. Saya ikut bangga. Dan tentu ini juga semua tadi saya sampaikan berterima kasih kepada almarhumah Ibu tercinta Raden Siti Karsingkulan. Hetty, kamu harus bisa semua jenis lagu. Itu cambukan daripada almarhumah Ibu. Almarhumah Ibu sendiri seorang penyanyi. Dia seni tari. Tari di kewadanaan. Di kewadaannya zaman dulu aja kewadanaan itu apa ya? Jadi ya kawadanaan. Betul. Nah, kalau ayah memang suka nyanyi. Jadi ayah itu memang jadi mungkin turun tuh dari ayah. Tapi ternyata kemarin saya baru pulang dari Semarang, saya baru dapat lagi silsilah. Silsilah itu silsilah zaman dulu berarti kata MC dari keluarga, Adik Hetty itu bakat menyanyi bukan dari papa loh. Ada lagi. Dari siapa? Dari ibunya papa. Winarsih, penyanyi keroncong. Waduh, saya nggak tahu dah. Oh, jadi gitu, Mas Nunu. Jadi saya ini, Mas To, jadi Hetty ini bukan dari papa, dari atasnya lagi ibunya papa, seorang penyanyi zaman dulu, Winarsih. Gitu. Oh iya, berarti alhamdulillah. Ya, namanya saya memang saya nggak kenal. Zaman dulu kan Hetty. Nah, kenapa Hetty menyanyikan lagu keroncong? Ibu. Sekedar ilustrasi, di belakang Ibu itu ada patung arca dada, betul. Itu Kinarto Sardo, orang Semarang. Itu guru saya. Iya. Nah itu Dalang. Gambang Suling Ibu kenal lagu Gambang Suling. Itu ciptaan beliau. Alhamdulillah. Ya, betul. Lanjut. Nah, jadi tadi jadi saya pikir saya mau punya kebanggaan kalau di mana-mana Hetty Koes Endang. Makanya namanya 3, Hetty Koes Endang, serakah. Tapi Mas Zaya nama asli saya bukan Hetty Koes Endang. Hetty Kusmadewi. Kalau di KTP itu Hetty Kusmadewi karena asli saya itu Hetty Kusmadewi. Tapi kalau untuk nama seniman Hetty Koes Endang itu mamah yang memberikan lagi teringat kepada Rima Melati. Waktu itu Lince Tambayong. Oke? Aduh. Iya. Sudah meninggal. Kemarin belum kan. Lince Tambayong nama aslinya dia menjadi Rima Melati. Jadi mama langsung teringat kepada itu. Jadi itulah. Jadi ya Hetty mempunyai kebanggaan sendiri kalau Hetty bisa menyanyikan semua jenis genre lagu, ada Jawa, ada Batak, ada ya Sunda sudah jelas, ada Padang, lagu Padang, terus lagu banyak sekali Mas. Jadi bukan satu genre aja. Hanya jazz yang saya belum coba. Jazz. Ya bisa pasti Anda. Saya tertarik sekali ya dan sekali lagi saya lihat Anda itu temperamennya tinggi ya. Enggak. Betul ya? Enggak. Saya bintang Leo yang tidur kok. Bintang Leo yang perempuan. Tidur.
Iya, tidur. Ya pura-pura. Jangan diganggu. Pura-pura tidur kan. Oke, nah dan juga Anda punya sense of humor. Jadi indera humornya bagus sekali ya. Jadi rupanya ya Anda cerdas lah. Di sekolah Anda bagaimana? Alhamdulillah nyanyi yang nomor 1. Nyanyi pasti nomor 1. Iya. Tapi juga dalam pelajaran sekolah lain? Matematika. Ya. Tapi jangan dites sekarang kan sudah lupa. Enggak, saya enggak bisa ngetes. Sudah lah. Cuma biasanya memang pemusik itu ya matematika. Karena musik itu kan ngitung. Ya toh, musik kan ngitung. Yang 3/4, 4/4. Ya toh, itu kan kita menghitung tanpa sadar kalau kita menghitung. Betul, tetapi terus terang mungkin, punten. Mungkin kita zaman dulu, Mas To, penyanyi-penyanyi dulu, kita tidak ada yang pinter dengan not balok atau not angka. Jadi kita memang semula jadi. Apa semula jadi itu ya? Keluar aja dengan ini ya. Semula jadi, betul. Ya. Nah, cuman yang saya selalu berbangga kepada diri sendiri. Susah, mungkin banyak suara yang bagus, tetapi yang susah adalah yang akan bertahan adalah yang mungkin ciri khas. Ya. Ciri khas. Oh. Identity. Jati diri. Okay. Suara itu kadang-kadang alhamdulillah saya dipercaya menjadi beberapa kali menjadi juri, menilai kepada peserta itu adalah dari sudut jadilah kamu sendiri. Ya. Jangan ikut-ikutan. Setuju. Nah, begini, tadi Anda menyebut dengan rendah hati bahwa Anda tidak menguasai not balok. Saya kebetulan datang dari musik akademis, ya, jadi saya lulusan Jerman, ya, saya mengajar musik di Jerman, ya, jadi saya berhak untuk ngomong. Menurut saya, not balok bukan syarat, bahkan not balok itu bisa mematikan kreativitas. Dulu bangsa kita ini bermusik tanpa notasi. Langsung. Gara-gara Belanda datang, Belanda kan bisanya kalau bermusik, kalau nggak pakai itu kan nggak bisa dia. Pakai SOP itu kan anunya begitu. Itu nggak bisa. Nah, saya dulu juga sangat memuja not balok. Tapi setelah saya belajar di Jerman dan saya mengajar di Jerman, saya tahu not balok bukan syarat. Bahkan pemusik-pemusik besar seperti Franz Liszt, Frédéric Chopin, Beethoven, pada tingkat mereka sudah tinggi, mereka lupakan itu semua. Iya. Dan saya kenal Gesang. Tak bisa not balok. Tapi justru saya bilang, Pak Gesang, karena Anda tidak bisa not balok, maka Anda bisa bikin lagu Bengawan Solo. Karena dia bebas. Langsung, nggak pakai teori, harus begini, harus begitu. Pemain itu nggak perlu itu semua, ya itu kan akal-akalan aja supaya orang sekolah musik, ya. Padahal saya bikin sekolah musik juga. Nah, begini, jadi Mbak Anu, menurut saya Anda justru bisa begitu terbuka karena Anda tidak dididik secara akademis. Mbak Titi Puspa juga bilang, waduh Pak, saya ini nggak pernah sekolah musik, dan justru Mbak nggak pernah sekolah musik, makanya Anda bisa bikin musik yang bagus-bagus itu, ya. Apanya dong itu mau sekolah di mana kita bikin, nggak bisa kan? Iya, betul. Mbak, jadi sekali lagi menurut saya muri biasanya orang kalau dapat muri kan itu kehormatan untuk yang menerima, tapi dalam hal ini adalah kehormatan bagi muri karena Anda berkenan menerima anugerah muri. Tepuk tangan untuk Piagam Penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia dipersembahkan atas rekor artis penyanyi wanita dengan rekaman album komersial terbanyak. Dianugerahkan kepada siapa lagi kalau bukan yang kita banggakan, yang satu-satunya yaitu Hajah Hetty Koes Endang. Tepuk tangan. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Jaya. Alhamdulillah.